salah satu tenaga kerja Indonesia asal Sulawesi yang kabur dari Malaysia melalui jalur tikus masuk ke desa Sungai Pisau, Kecamatan Ketungan Hulu, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, sempat mendapat pengusiran dari warga karena dianggap sudah terpapar COVID-19. Pengusiran tersebut terjadi karena pihak kecamatan dan aparat TNI Polri sempat melakukan identifikasi, karantina, dan mengisolasi TKI tersebut di desa Sungai Pisau. Namun, masyarakat tidak menerima karena dianggap sudah terpapar COVID-19. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya aparat pemerintah Kecamatan Ketungan Hulu dan TNI Polri serta tim medis dengan cepat mengambil langkah mengevakuasi TKI asal Sulawesi tersebut ke Kabupaten Sintang. Ketua Tim Tugas Pemantauan Distribusi dan Harga Barang di Perbatasan, Askiman, mengatakan bahwa informasi adanya pengusiran salah satu TKI yang datang dari Malaysia tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 serta kurangnya jalinan komunikasi dengan aparat pemerintah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa setiap ada orang yang masuk ke daerah dianggap sudah terpapar COVID-19. Klarifikasi dengan warga, tokoh masyarakat kita di sini, dan sebenarnya ternyata luar biasa. Masyarakat di sini sebenarnya ingin melakukan pencegahan, ingin hidup sehat dan lain sebagainya. Oleh karena keterbatasan pengetahuan mereka, kurangnya penyuluhan dari kita kepada mereka dalam rangka penanganan ini, sehingga mereka beranggapan bahwa setiap ada orang yang masuk ke sini, mereka sudah terdampak. Ya kan begitu dia. Nah, sementara apa yang ditangani oleh Puskesmas, Forkompinjam yang ada di sini, dibantu oleh Pamtas, sebenarnya adalah dalam status katakan ODP. ODP orang dalam pemantauan karena dia baru masuk dan dia asing. Setelah lakukan identifikasi, mereka lakukan isolasi di sini, kita karantina di sini. Tetapi oleh warga dikiranya penyakit ini mampu menyebarkan wabah ini sampai masuk ke seluruh desa pusat kecamatan ini, sehingga mereka minta dibawakan ke Sintang. Komandan Distrik Militer 1205 Sintang, Eko Bintara Saktiawan, menyampaikan untuk menghindari kejadian pengusiran kembali terhadap TKI yang pulang dari Malaysia melalui jalur batas, pihaknya mengusulkan format khusus untuk penanggulangan warga yang pulang dari Malaysia dengan membentuk pos penampungan sementara di perbatasan. Saya sempat berusaha untuk mengusulkan, ya, mungkin perlu ada format khusus, tentunya dalam kerangka penanganan COVID-19 ini. Format khusus setidaknya begini, di perbatasan-perbatasan akan kita bentuk kantong-kantong atau penampungan-penampungan sementara. Bagaimana kita langkah awal untuk menangani tenaga kerja Indonesia yang kembali ke Indonesia. Karena beberapa kejadian di belakang sudah terjadi, ada yang 27 dari 62 pekerja atau TKI itu sampai sekarang belum ditemukan. Terus kemudian kemarin ada satu orang yang akhirnya oleh Camat Ketungan Hulu harus dibawa ke. Sementara Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jamri, menyampaikan bahwa agar pemerintah kabupaten intens menjalin komunikasi dengan aparat pemerintah kecamatan dan desa agar tidak terulang kembali kejadian serupa. TKI ilegal bukan hanya orang dari pulau lain, tapi kita di daerah perbatasan semuanya ilegal yang ada di Malaysia. Nah, itu yang kita harus selamatkan. Dan semua warga negara Indonesia, dia ilegal maupun legal, memang harus kita selamatkan. Karena mereka di sana diusir. Jangan pula kita juga lalu mengusir. Nah, saya pikir ini yang harus kita lakukan. Kita bersama-sama, bahu-membahu. Tadi ada arahan dari Pak Wakil Bupati, dari pemerintah. Desa sekarang sudah mencairkan dana tahap 1. Itu boleh mereka gunakan dananya seperlunya. Memang bisa dipertanggungjawabkan dalam penanganan dari jalur perbatasan harus tetap diselamatkan karena mereka juga warga Indonesia yang sudah diusir dari Malaysia. Tim Liputan Lintas Kapuas Heri Lingga melaporkan langsung dari Kabupaten Sintang.